Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-teman? Selamat datang kembali di channel Udo Farno. Di kesempatan kali ini kembali saya membahas mengenai seputar YouTube. Ya, karena ini masih menyangkut requestan dari teman-teman mengenai ilmu-ilmu atau tips-tips yang nge-YouTube lah. Jadi di sini saya buatkan videonya. Nah, teman-teman, mungkin kalian sudah membaca judul. Inilah yang akan kita bahas. Apa itu? Bahayakah atau apa dampak dari ketika kita membeli waktu tonton atau view per view? Artinya saling menonton video dengan orang atau dengan teman kita. Singkatnya begini teman-teman. Ketika saya memiliki video, lalu saya meminta orang lain untuk menontonnya. Dan orang lain tersebut akan saya tonton balik videonya. Itulah yang dimaksud dengan view per view. Jadi di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, membeli waktu tonton dan view per view. Apa pengaruhnya? Apa dampaknya bagi channel YouTube kita? Simak terus dan teman-teman jangan lupa fokus dan perhatikan apa yang akan saya katakan. Oke, jadi di sini bagian yang pertama, view per view. View per view adalah suatu tindakan yang dimana kita saling menonton video dengan durasi yang sudah ditentukan. Ya, paham ya? Ketika kita view per view atau saling menonton video dengan teman kita, biasanya kita melakukan yang namanya ketentuan. Nah, ketentuannya seperti ini. Kamu tonton video saya 1 menit ya. Lalu saya menonton video kamu 1 menit juga. Begitulah kira-kira ketentuannya. Dan ini banyak sekali terjadi di grup-grup media sosial seperti Twitter atau Facebook atau Telegram atau grup-grup WhatsApp ya. Pasti seperti itu. Tonton 1 menit, jangan di skip ya. Jangan kurang dari 1 menit, nanti dianggap spam. Ini yang terjadi biasanya. Apakah ini berbahaya? Kalau kita pahami dari perangkatnya berbeda, kemudian alamat IP-nya berbeda, kemudian jaringannya berbeda, handphonenya berbeda, lokasinya pun berbeda. Nah, ini tidak ada dampaknya atau pengaruhnya bagi channel YouTube. Tetapi, apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya, hal yang harus teman-teman pahami adalah di waktu tonton. Teman-teman, di awal tadi saya sudah katakan biasanya kalian memiliki suatu kesepakatan tonton 1 menit. Bayangkan saja, kalian memang mendapatkan 1000 penayangan atau 1000 viewers. Tetapi waktu tonton yang kalian hasilkan itu tidak sampai 1000 jam atau sesuai seperti yang kalian harapkan. Misal, durasi video kalian itu 10 menit. Kepanjangan, kita pendekkan. Misalnya durasi video kalian 5 menit. Nah, dari 5 menit ini kalian tukar view. Artinya view per view. Saling menonton tadi seperti yang saya katakan. Dari 5 menit kalian saling menonton itu 1 menit. 4 menit berkurang. 1 menit yang kalian dapatkan. Kalian kalikan saja seperti durasi video kalian tadi. Kemudian kalian kalikan. Misalnya kalian dapat 1000 viewers. Ya, waktu tonton yang kalian hasilkan 1000 orang tadi dikali 1 menit. Itulah yang kalian dapatkan. Itu saja yang kalian dapatkan. Lalu tidak ada rekomendasi lagi. Kenapa abang mengatakan tidak ada rekomendasi atau YouTube tidak menyebarkan video itu lagi? Karena YouTube membaca waktu tonton yang dihabiskan di video kamu tidak mendukung dan tidak bisa direkomendasikan. Karena kenapa? Waktu tontonnya rendah. Ingat teman-teman, YouTube sekarang bukan membaca jumlah penonton, kemudian bukan membaca jumlah komentar, kemudian bukan membaca jumlah like, tetapi YouTube membaca jumlah waktu tonton yang dihabiskan di video itu sendiri. Jadi teman-teman jangan berpikir banyak viewers itu jaminan untuk direkomendasikan lalu disebarkan oleh YouTube. Tidak, karena waktu tonton yang dihasilkan di video itu sedikit. Karena itulah dampak negatifnya view per view. Ya, kalau untuk nge-share ya boleh saja. Itu nanti lain saya bahas apakah pengaruh dari nge-share atau membagikan video kita ke sosial media.
Oke, itu jelas. Nah, sekarang saya akan bahas yang kedua, yaitu membeli waktu tonton. Ini biasanya sekarang juga tengah maraknya di sosial media. Ya, dijamin untuk menambah jam tayang, untuk menambah waktu tonton. Apakah ini berbahaya, Bang? Kalau cara kerjanya itu adalah dengan cara mempromosikan, lalu kita menghabiskan biaya, lalu ditonton oleh manusia bukan robot, itu tidak berbahaya. Tetapi jika sistemnya ditaruh link, lalu orang nanti menonton video kita itu 1 menit, lalu dari orang yang menonton video tersebut mendapatkan uang, ya dampak negatifnya kita hanya mendapatkan waktu tonton 1 menit itu saja. Ini saya perjelas. Misal, saya memiliki sebuah channel YouTube yang belum dimonetisasi, yang belum mendapatkan waktu tonton. Lalu di sebuah platform atau website atau penyedia untuk menambah waktu tonton, saya promosikan. Saya butuh 1000 viewers. Lalu saya membayarnya dengan uang. Kemudian saya mengharapkan adanya orang menonton dan saya dapatkan waktu tonton. Lalu video saya ditaruh linknya di sebuah penyedia layanan tersebut. Kemudian durasi video saya yang muncul di situ berkisar 1 menit. Ya, jadi seberapa banyak orang yang menonton tersebut di layanan penyedia tersebut, maka uang yang saya bayarkan ya habis untuk mendapatkan 1000 penonton. Tetapi durasi video saya yang ditempelkan atau yang disuruh untuk ditonton itu 1 menit. Nah, negatifnya jika ini manusia yang melakukan tidak apa-apa, tapi negatifnya saya katakan waktu tonton yang kita dapatkan rendah. Kalau kita banyak uang, saya rasa ini tidak masalah. Ya, sering-sering pun seperti itu. Kalau memang manusia yang melakukan, walaupun kita bayar, tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika kita tidak punya uang, lalu kita buat sistem seperti itu, waktu tonton yang kita dapatkan tidak begitu memuaskan dengan apa yang kita bayarkan. Seperti itu. Untuk saat ini saya belum bisa menjamin bahwasannya untuk melakukan penyedia layanan penambah waktu tonton, untuk saat ini saya belum bisa merekomendasikan. Tetapi di sini saya juga tidak bisa menyalahkan sistem seperti itu. Dan saya hanya mengkaji dari waktu tonton yang kita hasilkan, dari jumlah durasi video yang kita habiskan. Kalau misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, 5 menit, terus yang nonton 1 menit, kita dapat 1000 penonton. Ya, itu saya rasa tidak bisa direkomendasikan karena YouTube melihat watch time, seberapa lama orang menghabiskan video kamu. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Udo Farno. Assalamualaikum.